Perzinahan ini merupakan bagian dari beberapa kemaksiatan yang dilakukan oleh farji atau kemaluan. Nah, terkait dengan zina ini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di mana beliau mengatakan, mengutip sabda Rasul, inna zunata ya'tuna yawmal qiyamati tasta'ilu urujuhum nara yu'rabuna bainal khalaiqi binatini urujihim yushabuna ala wujuhim ilan nar fa idza dakhaluha yaqsuhum malikun duru'an min narin law wudi'a darbu zani minha ala jabalin la asbaha ramadan. Jadi Nabi mengatakan seperti yang diriwayatkan Imam At-Tabarani, inna zunata, sesungguhnya orang-orang yang berzina, ya'tuna yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat mereka akan datang, tasta'ilu furujuhum nara, kemaluan mereka itu tasta'ilu, menyala dengan nyala api neraka ya. Jadi ini satu gambaran dari Rasul yang sangat keras begitu, bahwa para pezina nanti di hari kiamat kemaluan mereka itu akan terbakar oleh api neraka. Yu'rabuna bainal khalaiqi binatani furujihim, mereka itu dikenali di antara manusia yang lain nanti di padang mahsyar, binatini furujihim, dengan bau yang menyengat dari kemaluan mereka. Yushabuna ala wujuhim ilan nar, mereka itu akan diseret dengan wajah-wajahnya ya, ke dalam api neraka. Fa idza dakhaluha yaksuhum malikun duru'an min narin, ketika mereka sudah memasuki api neraka, malaikat Malik akan memberikan pakaian kepada mereka dengan pakaian besi yang bersumber dari api neraka. Kemudian Nabi menggambarkan, law wudi'a darbu zani minha ala jabalin la asbaha ramadan, seandainya pakaian pezina tersebut diletakkan di atas gunung, la asbaha ramadan, pasti gunung itu akan hancur seperti abu ya. Jadi ini menggambarkan Rasul menggambarkan betapa kerasnya ya siksaan bagi para pezina. Tsumma yaqulu malikun, kemudian malaikat Malik mengatakan, ma'asyiraz zabaniyah, wahai para malaikat zabaniyah, ikwau uyunaz sunati bimasamira min narin kama nazarta uyunuhum ilal haram. Ikwau, tancapkanlah ya uyunaz zunati, matanya orang para bezina, bimasamira, dengan paku-paku, minarin, yang terbuat dari api, kama nazarat uyunuhum ilal harami, sebagaimana dulu mata mereka itu melihat kepada hal yang diharamkan. Dan ketika seorang berzina pasti dia melihat bagian-bagian tubuh yang memang diharamkan untuk dilihat. Maka malaikat Malik memerintahkan kepada malaikat Zabaniyah untuk mencocok ya mata orang-orang pezina tadi dengan paku-paku yang berasal dari api neraka. Fayaf'aluna bihim dzalika, maka malaikat Zabaniyah melakukan apa yang diperintahkan oleh malaikat Malik ya.
Nah ini berarti apa? Perbuatan zina adalah perbuatan dosa besar. Ya. Sebagaimana Abdullah ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasul, ya beritahukanlah kepadaku yang termasuk dosa besar. Rasul menjawab, engkau mengambil Tuhan yang lain selain Allah. Berarti dosa syirik. Kemudian yang kedua, engkau membunuh anakmu karena takut makan bersama mereka. Ya. Kemudian yang ketiga, engkau berzina dengan tetanggamu. Ya. Nah ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ini, ya, Abu Mas'ud ini menggambarkan bahwa perzinahan adalah sebuah dosa besar. Kemudian yang termasuk zina selain hubungan badan yang dilakukan baik oleh seseorang yang belum pernah menikah, ya, atau orang yang pernah bersetubuh melalui pernikahan yang sah yang disebut muhson, maka nanti ya akan ada had hukuman atas mereka di dalam syariat Islam. Nah kemudian yang kedua, ya, termasuk perzinahan adalah al-liwat. Apa itu liwat? Ya, liwat adalah ilajul hasyafati aw qadriha bi duburi dzakarin aw untha, yaitu memasukkan hasyafah. Ya, hasyafah itu bagian kepala dari kemaluan laki-laki, itu namanya hasyafah. Ya, aw qadriha, atau kalau tidak ada hasyafahnya seseorang seukuran itu, bi duburi dzakarin aw untha, pada dubur laki-laki ataupun perempuan. Ya. Jadi ini perbuatan homoseksual. Ya. Jadi liwat itu adalah perbuatan homoseksual. Ini diambil dari kata Lut. Ya. Nabi Lut waktu itu umatnya adalah manusia yang pertama kali melakukan hubungan homoseksual. Ya. Belum pernah umat sebelumnya itu melakukan hubungan semacam itu. Ya, maka hubungan homoseksual, ya, yang biasa dilakukan oleh kalangan gay ini dalam istilah fikih namanya liwat. Ya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, yang ada dalam kitab Jami' At-Tirmidzi. Rasul mengatakan, ya, la yanzurullahu ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fid duburi. Allah tidak akan melihat kepada seseorang yang melakukan hubungan laki-laki dengan laki-laki, ya, atau laki-laki yang menyetubuhi perempuan di bagian duburnya. Jadi Allah nanti di hari kiamat itu istilahnya apa, kalau kita dicuekin gitu ya, tidak dipandang sama sekali kepada laki-laki yang melakukan hubungan badan dengan laki-laki atau laki-laki yang berhubungan badan dengan perempuan pada bagian tubuhnya. Jadi sekalipun itu dilakukan kepada perempuan, maka ini dilihat dari hadis ini dia termasuk dalam kategori liwat. Dan sekarang ini kan sudah menjadi rahasia umum, ya, bahwa kalangan gay ini sudah semakin begitu rupa perkembangannya, ya. Terutama di beberapa negara bahkan ada yang mengesahkan pernikahan laki-laki dengan laki-laki. Jadi pernikahan sejenis, termasuk di tetangga kita, negara Thailand itu baru saja mengesahkan, ya, perkawinan sejenis. Alhamdulillah dari, ya. Kalau di Eropa sudah lebih dulu. Gitu.
Nah, bagaimana bahayanya atau bagaimana gambaran kerasnya agama kita terhadap kaum homoseksual ini? Ya, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, ya, Nabi mengatakan, man mata wa huwa ya'malu 'amala qaumi lutin lam yalbath fi qabrihi illa sa'atan wahidatan. Barang siapa yang meninggal, ya, dan dia melakukan perbuatannya kaum Nabi Lut, maka dia tidak akan lama tinggal di kuburnya illa sa'atan wahidatan, kecuali hanya sebentar. Tsumma yab'atsu Allah ilaihi malakan yasbahul khattafa. Kemudian Allah akan mengutus ke mayit tersebut satu malaikat yang menyerupai burung elang. Fayukhatibuhu biridaihi, maka burung elang tersebut, malaikat itu akan menyambar dengan kedua kakinya, wa yatrahuhu bi biladi qaumi Lut, dan akan melemparkannya ke negeri kaum Nabi Lut. Wa yuktabu ala jabhatihi ayisun min rahmatillah, dan akan ditulis di dahinya tulisan ayisun min rahmatillah, orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Ini juga disebutkan oleh Abu Lais As-Samarqandi, seorang alim faqih dari negara Uzbekistan, ya, Samarqand. Nah, lalu bagaimana terkait dengan hukuman bagi mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut? Ya, wa yuhaddul hurru al-muhsanu, dan orang yang merdeka, ya, bukan budak, al-muhsan, orang yang pernah berhubungan badan dengan istri, ya, melalui pernikahan yang sah, itu namanya muhsan, ya. Jadi seorang laki-laki gitu umpamanya, dia pernah bersetubuh dengan istrinya melalui pernikahan yang sah, ya, maka ketika dia berbuat zina, itu baik orang yang menikah tadi laki-laki ataupun perempuan, gitu, melakukan perbuatan zina dan perbuatan homoseksual, birrajmi, itu dihukum dengan hukuman rajam. Ya. Ini apa yang mujma', ya, ijma' dari semua ulama. Jadi bila mana ada perempuan atau laki-laki, dia itu pernah menikah secara sah dan dia pernah berhubungan badan, ya, lalu melakukan perbuatan zina atau perbuatan liwat, maka hukumannya adalah rajam, ya. Nah, ini sangat berat, ya. Berarti umpamanya begini, ada seorang laki-laki, dia itu pernah dia menikah atau dia pernah menikah, dan dia pernah dalam pernikahan tersebut bersetubuh dengan istrinya. Kemudian dia melakukan apa namanya perselingkuhan, ya, dia berselingkuh dengan wanita lain, ya, atau sebaliknya, perempuan yang pernah menikah secara sah dan sudah berhubungan dengan suaminya, lalu dia melakukan hubungan dengan laki-laki lain, ya, dia selingkuh, maka hukumannya adalah rajam, itu, ya. Atau dia melakukan hubungan homoseksual, ya, maka hukumannya adalah rajam. Ya. Ini apa namanya, gambaran kerasnya, ya, kerasnya hukuman yang berkaitan dengan perzinahan. Ya. Bagaimana dirajamnya dalam syariat Islam? Bil hijaratil mu'tadilati, dengan batu-batu yang ukurannya sedang, gitu.
La bihasayatin khafifatin, bukan dengan batu-batu yang kecil. Li'alla yatula ta'dzibuhu, agar tidak lama menyiksanya. Jadi kalau pakai batu-batu yang kecil itu mengakibatkan yang bersangkutan itu akan lama penderitaannya, ya. Wala bisafaratin, dan juga tidak menggunakan batu-batu yang besar. Li'alla tudzaqifahu, agar dia tidak cepat meninggal, ya. Fayaqutut tankilul maksudu, kalau begitu, ya, kalau terlalu cepat maka hukuman yang dimaksud menjadi tidak bermakna, ya, gitu. Nah, ini kan di kita nggak berjalan, ya, karena memang kita tidak memberlakukan hukum syariat Islam, gitu, ya. Padahal ya seperti itu dalam buku-buku fikih, ya, kalau terjadi hubungan perzinahan yang dilakukan oleh orang yang pernah menikah dan bersetubuh melalui pernikahan sah tersebut, lalu dia melakukan perbuatan zina, ya, atau ada suami atau istri itu dia melakukan perselingkuhan, ya, hukumannya itu, ya. Kenapa begitu keras? Karena perzinahan ini kan dalam rangka untuk menjaga nasab, ya, menjaga keturunan, ya. Maka Islam ini sangat menghormati yang namanya nasab keturunan, ya. Wal ikhtiyaru, dan yang dijadikan pilihan sebagai alat untuk merajam adalah ayyakuna ma yurma bihi mil'ul kaffi, itu benda yang digunakan itu ukurannya sekepalan tangan. Wala yurbatu wala yuqayyadu, ya, orang yang dirajam tersebut tidak diikat tangan dan kakinya, wala yuqayyadu, dan tidak diikat badannya, ya, dalam keadaan bebas. Wa yajibu ayyutawaqqal wajhu, dan wajib untuk menghindari bagian wajah. Bagian muka itu nggak boleh, ya. Jadi ketika dilakukan rajam itu bagian muka nggak boleh, jadi hanya badan saja, ya. Dan ini memang hal ini pernah Rasul lakukan dalam dalam 2 atau 3 kasus gitu. Ada perbuatan perselingkuhan, ya, antara laki-laki muhson yang pernah menikah dan pernah berhubungan dengan istrinya, dia berselingkuh dengan orang lain. Nah, itu kedua-duanya dihukum rajam, ya. Jadi dalam riwayat itu memang ada, ya, kejadian semacam itu, ya. Nah, yang jadi masalah bagaimana kalau, ya, tidak berjalan, gitu kan, ya. Artinya hukuman itu kemudian tidak berlaku, tidak berjalan. Ya, ini kan termasuk dosa besar, ya, dosa besar. Mudah-mudahan ya, dengan bertaubat dengan penuh kesungguhan, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebab kan hukum rajam ini sampai meninggal, ya. Jadi kalau orang yang pernah berhubungan badan melalui pernikahan yang sah, dia melakukan hubungan perselingkuhan atau dia melakukan hubungan dengan wanita lain, nah ini kan hukumannya kayak begitu, ya, seperti itu. Hatta yamuta, ya, sehingga yang dihukum rajam itu meninggal dunia, ya, gitu. Jadi seperti itu, ya. Jadi ya memang berat gitu, ya, memang berat gitu. Kalau umpamanya itu diberlakukan seperti zaman Rasul dan zaman sahabat, ya ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Artinya bisa jadi itu memang sangat mungkin bisa ditekan itu
angka perzinahan. Ya, jadi kenapa orang akan berpikir ulang kalau ingin melakukan perbuatan zina, karena hukumannya begitu berat, gitu ya, begitu beratnya. Nah ini kan karena boleh jadi karena memang tidak ada hukuman yang berat ya terkait dengan perzinahan, apalagi kalau alasannya suka sama suka, gitu kan ya. Nah ini kan sulit nantinya, gitu. Ya. Nah, termasuk nanti kan masalah ketika umpamanya dari perzinahan tersebut kemudian ada keturunan ya anak yang lahir dari situ, ini kan terkait dengan nasab juga. Artinya apa? Tidak boleh anak tersebut bernasab kepada laki-laki itu, pada bapak biologisnya ya. Itu kan nggak boleh, tetap dia itu adalah anak ibunya. Jadi memang perzinahan ini dampaknya tuh kemana-mana gitu ya, kemana-mana. Nanti kalau umpamanya ya ada anak hasil perzinahan, kebetulan anaknya laki-laki, gitu kan ya, perempuan, anaknya perempuan. Ketika nanti akan menikah, itu anak perempuan itu nggak boleh dia berwali kepada bapak biologisnya, ya kan harus cari wali hakim, gitu. Kalau kemudian walinya adalah bapak biologisnya, ya padahal itu anak zina, maka pernikahannya tidak sah. Ya, kalau tidak sah, ya semuanya dia jadi zina lagi, jadi sambung nyambung gitu. Ya, jadi karena itu begitu ketatnya dan kerasnya ya syariat Islam memberlakukan hal yang berkaitan dengan perzinahan. Belum lagi nanti waris nggak dapat. Ya, jadi anak yang dari perzinahan itu kan dia nggak boleh mewarisi harta bapak biologisnya. Ya, jadi memang efeknya itu kemana-mana gitu, seperti itu. Wa yuhaddu ghairuhu ay ghairul muhsan. Sementara orang yang belum pernah bersetubuh ya melalui pernikahan yang sah, kemudian dia melakukan perzinahan, maka hukumannya adalah bimi'ati jaldatin ay wilain, dilakukan cambukan dengan 100 kali cambuk berturut-turut. Jadi bukannya 1-2 istirahat ya, jadi 100 kali itu terus menerus. Ini umpamanya ada anak muda gitu ya, anak muda artinya dia belum menikah, kemudian dia berzina dengan perempuan yang lain gitu, main dengan pacarnya gitu ya. Maka dalam hukum Islam itu apa? Itu hukumannya cambukan 100 kali ya, dicambuk 100 kali. Itu sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nur ayat 2, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka cambuklah mereka itu ya, masing-masing dari mereka mi'ata jaldah, 100 kali cambukan. Itu Al-Qur'an yang mengatakan itu ya. Jadi bagi pezina yang ghairu muhsan ya, kalau yang muhsan jelas tadi rajam gitu. Ini ghairu muhsan, orang yang memang belum pernah melakukan hubungan badan melalui pernikahan yang sah. Ya, berarti itu ghairu muhsan. Gimana kalau liwat? Kalau liwat itu dalam mazhab Syafi'i, qaul yang qaul jadidnya itu bagi yang liwat ya, hubungan homoseksual itu adalah rajam, baik al-fa'il wal maf'ul bih, yang yang menjadi subjek, pelaku dan objeknya ya, itu dua-duanya sama ya. Nabi katakan apa? Al-fa'il wal maf'ul bih,
Jadi yang dihukum rajam itu siapa? Dua-duanya, ya, dua-duanya. Ya sama dengan laki perempuan yang berzina dan kedua-duanya adalah muhsan, ya, orang yang pernah menikah dan berhubungan badan dalam pernikahan tersebut. Nah dari sini apa? Ya walaupun di kita tidak berlaku hukum itu, gitu ya, tapi hendaknya kita harus mewaspadai anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya, jangan sampai mereka ada yang melakukan perbuatan zina, karena ini dosa besar. Ya. Nah bagi yang ghairu muhsan tadi yang dirajam 100 kali cambukan, ada lagi hukuman lainnya. Wa tagribi sanatin, itu diasingkan selama 1 tahun. Ya, jadi diasingkan itu, dibuang gitu, ditempatkan ya di luar tempat tinggalnya, di luar daerahnya itu selama 1 tahun. Ila masafatil qasri fama fawqaha, yaitu jarak untuk dibolehkannya mengqashar sholat. Jadi orang yang setelah boleh dicambuk dulu 100 kali baru diasingkan, ya, boleh juga diasingkan dulu baru dicambuk. Itu terserah bagaimana hakim menentukan gitu. Dan pengasingannya itu tempatnya minimal jaraknya itu jarak ketika sholat yang 4 rakaat boleh dikosor, berarti sekitar 85 km. Ya, jadi orang ini, ya, kedua-duanya diasingkan, gitu, diasingkan ke tempat yang jauh, ya, minimal berarti 85 km. Nah ini mengacu kepada apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Beliau pernah mengasingkan orang yang melakukan perzinahan dan itu ghairu muhsan, setelah didera sebanyak 100 kali itu dibuang ke Syam. Kan jauh itu, dari Madinah dibuang ke Syam. Syam itu kan dulu meliputi Syria, ya, kemudian Yordania, gitu ya, termasuk Lebanon, ya, dan Palestina. Itu kan namanya Syam, ya. Bukan hanya Suriah itu, tapi mencakup itu. Suriah, kemudian Lebanon, Yordan, ya, Palestina. Itu adalah wilayah Syam. Jadi cukup jauh gitu. Ya. Wa Utsman ila Misra. Sayyidina Utsman pernah mengasingkan pezina ke Mesir. Ya, jauhan lagi tuh. Ya. Wa Ali ila Basrati, dan Sayyidina Ali, Khalifah Sayyidina Ali itu pernah mengasingkan pezina ke Basra, ke Irak. Ya. Maka kalau diasingkan ke tempat yang kurang dari jarak dibolehkannya sholat qashar, itu tidak sah, ya, tidak sah. Nah, bagaimana penyimpangan seksual yang lain? Ya, contohnya ada penyakit kejiwaan orang yang berhubungan badan dengan binatang. Ya, ini kan bukannya nggak ada, ini ada ini. Jadi orang yang punya penyakit kejiwaan, dia itu merasakan puas ketika berhubungan dengan binatang. Ya. Nah kalau ini dilakukan tidak ada yang namanya had, nggak ada had, dicambuk itu enggak, ya. Yang ada hanya at-ta'zir, yaitu hukum sosial, hukuman sosial aja. Jadi kalau ada orang yang punya perilaku semacam itu, ya, maka tidak ada hukuman had seperti pezina, tapi dia hanya mendapatkan at-ta'zir, yaitu hukuman sosial. Ya. Nah ini berdasarkan
ucapannya Sayyidina Abbas, ya, Abdullah Ibnu Abbas, itu Ibnu Abbas, beliau mengatakan laisa 'alal ladzi ya'dil bahimata haddun. Tidak ada hukuman bagi orang yang berhubungan dengan binatang. Ya, ini hadis riwayat Imam An-Nasai. Kenapa itu nggak ada hadnya? Ya, kenapa tidak diberlakukan seperti hukuman berzina? Ya, ini disebabkan apa? Karena nggak umum. Ya, nggak umum. Binatang itu apa? La yastahi, ya, tab'an, secara naluri, ya, secara naluri itu binatang tidak bisa menimbulkan syahwat. Ya. Maka ketika ada orang yang punya penyimpangan seksual semacam itu, maka dia tidak ada hukuman had, ya, berlaku pada dirinya. Lalu ada lagi orang yang punya penyimpangan seksual, ya, berhubungan dengan mayat. Kan ada itu, ya, orang habis dibunuh kemudian di apa? Jadi akan macam itu gitu. Ya. Kan kalau kita lihat pada kejadian kan habis dibunuh baru disetubuhi. Gitu. Ya. Yang jelas itu dosa membunuhnya kan besar, ya, itu dosa besar. Nah, ini gimana persetubuhannya? Maka persetubuhan terhadap mayit itu ala hadda ala rajih, ya, menurut pendapat yang paling kuat itu tidak ada had. Kenapa? Sama alasannya, li'annahu la yastahi, ya, taubaan, karena secara naluri itu sebetulnya nggak ada dorongan nafsu kepada mayit, syahwat nggak secara umum itu, secara tabiat, ya, secara karakter gitu, ya, sifat manusia itu tidak ada yang namanya punya kecenderungan untuk berhubungan badan dengan mayit. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, ya, waktu wal istimna, ya, wal istimna ta'ammudu inzalil mani, yaitu dengan sengaja mengeluarkan sperma, ya, biyadi ghairil halilah, dengan tangan yang bukan istri. Ini termasuk perbuatan yang terlarang, tapi tidak ada had, ya, tidak ada had, gitu. Ya. Bagaimana kalau seorang laki-laki, ya, diperlakukan secara khusus oleh istrinya sehingga mengeluarkan sperma, itu tidak dosa, ya. Jadi kalau yang melakukannya adalah istrinya, itu boleh aja. Umpamanya ada apa namanya pasangan yang masih muda, gitu, ya, yang gejolaknya masih tinggi, kemudian istrinya sedang head, ya, headnya umpamanya bisa seminggu atau lebih, gitu, ya. Ketika ada dorongan untuk hal itu, ya, maka kalau umpamanya istrinya memperlakukan dengan cara-cara tertentu, gitu, ya, itu boleh aja, ya. Sampai suaminya mengeluarkan spermanya, itu boleh aja. Kalau yang melakukan adalah istrinya, gitu, istrinya. Selama dia tidak berhubungan badan, karena kan haram, ya. Orang yang wanita yang sedang haid kemudian disetubuhi itu kan haram, ya, berdosa. Nah, ini apa namanya, termasuk solusi jalan keluar bagi laki-laki yang memang tidak bisa bertahan, ya, pada saat istrinya mungkin sedang haid, ya. Maka ada istimna di situ. Saya kira ini yang kita bahas pada malam hari ini, ya. Ini saya pandang perlu untuk disampaikan karena sekarang ini, ya, udah begitu rupa, gitu, ya, yang namanya perzinahan begitu
begitu biasa ya, udah kayaknya biasa aja gitu, bukan sesuatu yang aib ya, biasa aja ya. Padahal ini kan kalau melihat dari hadis dari Abdullah bin Mas'ud tadi, ini kan sebuah perbuatan yang berdosa besar dan hukumannya berat, apalagi perselingkuhan ya. Perselingkuhan itu kan jelas itu hukumannya adalah rajam ya, berat sekali ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan di sini ya. Dan yang paling pokok, bagaimana kita bisa mewujudkan pesan Allah ya, ku anfusakum wa ahlikum naro ya, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka ya. Nah, ini menjadi bagian dari tugas orang tua, bagaimana bisa menjaga anak-anaknya agar mereka tidak terjerumus dalam perilaku seks bebas ya, yang sekarang ini di kalangan masyarakat kota ya, sebagian di antara mereka itu ya sudah menganggap hal